Hari ini Kak Heni akan bicara soal tanggung jawab. Impact Community Indonesia bulan ini mengangkat tema tentang tanggung jawab. Mari kita lihat ciri-ciri orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama itu making excuses. Seneng banget bikin alasan ya. Kalau terlambat kerja alasannya apa? Tadi kelingking saya kejepit gitu. Making excuses. Tadi jalanan banjir. Motor saya mogok. Kemudian bilang apa lagi? Kucing saya sakit dan macam-macam. Orang yang gak bertanggung jawab tuh sukanya bikin alasan, mencari pembenaran diri gitu ya. Bahkan sampai berbohong gitu. Kadang-kadang tuh making up stories gitu. Padahal kalau orang tuh bertanggung jawab, bukan berarti orang tuh gak bisa bikin salah gitu. Kalau dia bikin salah, tinggal minta maaf aja. Dan kalau ditanya, kenapa kamu terlambat? Ya saya telat bangun, maaf. Kalau sampai dipecat, ya resiko. Orang yang bertanggung jawab itu berani mengambil konsekuensi dari perbuatannya. Bukannya malah making excuses gitu. Kalau sampai diancam mau diberhentikan, ya minta kesempatan. Memohonkan kesempatan lagi. Ya paling enggak Anda sudah berusaha jujur. Orang yang bertanggung jawab ya bukan orang yang mengulang-ulangi kesalahannya. Dia bertanggung jawab mengakui kesalahan dan gak ngulangin lagi. Itu orang yang tanggung jawab. Bukannya bikin alasan, berbohong. Tapi pertama minta maaf, minta diberi kesempatan, dan tidak mengulangi kesalahan. Itu tanggung jawab. Jangan malah jadi orang yang selalu making excuses. Ada tuh kalau ditanya ini, alasannya ini. Ini kenapa kamu kerjaannya kok gak selesai? Harusnya kamu selesaikan 10 hal, kenapa baru 1? Alasannya ini, alasannya itu. Padahal malas. Chatting mulu di WhatsApp, chatting mulu di DM, nonton YouTube, main game. Nggak fokus kerja. Bentar-bentar ke pantry, bentar-bentar keluar, cari angin lah, bentar-bentar ke toilet. Nggak berprestasi di tempat kerja. Ada tugas sekolah nggak dikerjain, main terus. Apa yang harusnya jadi prioritas? Nggak dilakukan. Padahal orang yang ngerti tanggung jawab tuh ngerti prioritas. First thing first. Yang harus didahulukan ya harus didahulukan. Boleh nggak main? Boleh. Tapi kerja dulu dong. Kerja sungguh-sungguh. Ada istilahnya work hard, play hard. Kalau memang mau main, ya kerja yang benar. Kalau memang pengen punya free time banyak, sekolah yang benar, belajar benar-benar. Sebenarnya kalau orang tuh fokus, kerjaan yang ibaratnya jam kerja 8 jam, itu bisa selesai dalam 4 jam. Sehingga kamu punya waktu luang untuk menggali potensimu, ngerjain hal-hal yang berguna untuk membangun dirimu. Kita tuh harus punya tanggung jawab. Bukannya malah bikin-bikin alasan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada lagi, ciri orang yang gak bertanggung jawab. Suka nyalahin orang lain, blaming others. Kita tanya, kenapa sampai ini pecah? Iya tadi soalnya disenggol sama si itu. Nyalahin orang lain. Kenapa sampai bensinnya habis? Gak tahu nih siapa yang make gitu. Gak mau ngakuin kesalahannya gitu. Selalu nyalain orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Ada istilah pepatah Indonesia tuh, lempar batu sembunyi tangan. Dia yang bikin salah, dia gak mau ngaku. Udah lebih parah lagi, nyalahin orang lain. Tidak setia kawan. Biasanya orang-orang yang suka nyalain orang lain nih gak setia kawan. Dia nyelamatin dirinya sendiri tapi mencelakakan orang lain. Jangan punya teman yang kayak gini, yang cuma mau nyelamatin dirinya sendiri lalu ngorbanin orang lain gitu. Kalau orang yang sukanya nyalahin orang lain, ini repot ya. Dalam hubungan pun bakal jadi pasangan yang sulit sekali gitu. Udah dia salah masih nyalain orang. Orang yang suka nyalahin orang lain tuh gak bakal introspeksi diri untuk menyadari kesalahannya. Boro-boro berubah. Lah dianya aja sibuk nyalahin orang lain, nunjuk. Padahal ada 8 jari ke arah dia, tapi dia pakai 2 buat nunjuk orang. Jangan suka nyalain orang, karena orang yang suka nyalain orang lain gak akan rendah hati untuk mau belajar dari kesalahan dan bahkan introspeksi diri untuk menyadari oh iya kesalahannya dia di mana. Waktu ada masalah dalam hubungan, itu gak mungkin cuma salah satu orang, pasti ada aksi maka ada reaksi, ada salah dari keduanya.
Nah, susah sekali untuk orang itu maju karena dia hobinya nyalain orang. Nggak rendah hati untuk ngakuin kesalahannya. Yang kayak gini sih sulit ya. Ciri orang yang nggak bertanggung jawab lagi yang ketiga adalah victim mentality. Selalu berpikir bahwa dialah korban. Punya mental korban, victim mentality. Mengasihani diri sendiri, self pity-nya tinggi. Selalu merasa dia korban dari berbagai keadaan. Seolah-olah dia ada di situ karena nggak punya pilihan. Suka membawa orang lain tuh tenggelam dalam kesedihannya. Kesana sini ceritain masalahnya, kesedihannya, berharap supaya orang empati sama dia dan semakin tenggelam dalam belas kasihan terhadap diri sendiri gitu. Self pity. Yang bagus tuh belas kasihan buat orang lain, bukan mengasihani diri sendiri. Itu salah. Harusnya kan gini, kita bangkit dan memutuskan, oke, sekarang saya harus gimana? Ada anak-anak muda yang nyalahin orang tuanya. Ya karena orang tua saya broken home, bercerai, meninggalkan saya, gak perhatian sama saya, keras sama saya, begini sama saya, begitu sama saya. Nyalahin orang tuanya, sih, blaming others. Lalu, karena orang tua saya begini, makanya saya begini. Enggak. Hidup ini memang gak mudah. Kita gak bisa milih kita lahir di keluarga seperti apa. Kita gak bisa milih orang tua kita. Kita gak bisa milih siapa guru kita gitu. Kita gak bisa milih teman-teman di sekeliling kita gitu. They just go there, the same school as you do. Kita gak bisa bilang, lo kalian semua pergi dari sekolah ini, tinggal saya aja. Kan gak bisa, kita gak bisa milih. Tapi keputusan kita yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik atau tempat yang lebih buruk. Kita mau terpuruk atau kita mau bangkit. Kita kan gak bisa ngerubah keadaan orang tua kita sudah bercerai nih. Puji Tuhan kalau kita berdoa lalu mujizat Tuhan terjadi, mereka bersatu kembali. Tapi kalau masing-masing udah nikah, masing-masing udah punya anak lagi, so what? Kita gak boleh terpuruk dan mengasihani diri sendiri. Itu jebakan, perangkap. Kita harusnya bangkit dan bilang, oke, saya akan bikin keputusan untuk masa depan saya. Karena gini, apa yang orang lain lakukan kepada kita gak akan menentukan masa depan kita kalau kita mau bikin keputusan yang berbeda untuk diri kita sendiri. Orang lain gak bisa maksa kita. Contoh, orang gak bisa maksa Anda untuk makan. Saya kenyang, makan. Masa orang mau maksa Anda sampai ngambil makanan dan masukin ke mulut Anda? Kan gak mungkin. Anda yang memutuskan, oke, saya kenyang, saya gak mau makan lagi. Atau Anda kenyang dan karena Anda sungkan, Anda paksa makan. Anda menggemukkan diri Anda sendiri. Anda tahu bahwa saya kenyang, saya sudah cukup. Kalau saya makan lagi, saya muntah. You have to make decision. Kalau Anda membiarkan masalah menguasai Anda, sebagai anak muda, orang tua gak perhatian, jadi saya pacaran ganti-ganti deh. Terus Anda rusak hidup Anda. Lalu Anda salahkan siapa? Orang tua? Pacar-pacar yang merusak Anda? Enggak. Keputusan itu Anda yang buat, Anda yang membiarkan. You let it happen. Don't let it happen. Jangan biarin orang merusak hidupmu. Jangan biarin orang make use of your life. Jangan biarin orang memanfaatkan hidup Anda. Anda punya tanggung jawab sama Tuhan atas hidup Anda masing-masing. Jadi kita harus mutusin, oke, orang tua saya bercerai, lalu saya harus gimana? Saya satu hari nanti kalau menikah gak boleh bercerai, karena gak enak punya orang tua yang bercerai. Kan gitu. Kita gak bisa loh menghakimi orang lain gitu, karena kita gak ada di sepatu mereka gitu kan. Saya dulu waktu papa mama saya berpisah dan ninggalin kami, yang ada tuh gini, saya coba mikir gitu, kalau saya jadi mama saya, kira-kira saya cerai gak ya sama papa saya? Mungkin cerai juga gitu kan. Belum tentu kita bisa menjadi lebih benar atau lebih baik daripada orang tua kita. Jadi kita gak bisa menghakimi orang tua kita. Oh, orang tua saya tuh gak berusaha gitu buat saya, orang tua saya tuh gak nyekolahin saya gitu misalnya, sehingga saya begini. Enggak, saya gak ada yang kuliahin. What did I do? Saya kerja, saya kumpulin uang, saya sekolah, bayar sendiri. Keadaan gak menentukan masa depanmu, keputusanmu yang menentukan masa depanmu. Masalah boleh ada, orang-orang di sekeliling kita mungkin gak support kita, tapi yang menentukan langkah kita adalah keputusan kita. Jangan punya victim mentality. Ciri orang yang tidak bertanggung jawab yang keempat, run away. Kalau kita bilang chicken, gak tanggung jawab,
main kabur aja, lari dari masalah, ghosting, nggak mau nyelesain masalah, malah kabur, menghilang. Jelasin dong, mau putus ya putus, nggak mau lanjut ya nggak mau lanjut, mau quit ya quit, nggak usah ghosting gitu, ngapain? Lebih baik gini, saya udah bilang saya mau putus, tapi dia ikutin saya terus. Well, pindah aja daripada ghosting gitu kan. Yang penting udah jelas gitu. Kita jangan sampai jadi orang yang bertanggung jawab gitu, lari dari masalah gitu. Begitu ada masalah, bukannya duduk diselesaikan, tapi gabur. Malah gini, ditegur karena attitude yang gak baik di tempat kerja, bukannya berubah, malah resign. Ya ampun, kayak gitu sih kerja dimanapun, attitude-nya bakal sama. Orang yang bertanggung jawab tuh gini, oke, apakah saya masih dikasih kesempatan memperbaiki diri? Saya masih boleh kerja gak di sini? Katakanlah atasanmu bilang enggak, we're done with you. Oke, say sorry, selesaikan tanggung jawabmu sampai selesai dengan baik, lalu resign. Paling enggak tuh ya, ninggalin kesan baik di akhir. Jangan pergi ninggalin tanggung jawab, nggak selesain kerjaan kita. Pergi seperti itu membuat kita kehilangan kepercayaan orang, dan kita nggak akan punya portfolio yang bagus, nggak akan dapat surat rekomendasi kerja yang bagus untuk kerjaan kita yang selanjutnya. Berusahalah punya hubungan yang baik dengan semua orang, dan pastikan kita itu bangun hubungan yang baik dengan semua orang. Jaga hubungan baik dengan semua orang, dan pastikan kita tuh meninggalkan kesan yang baik. Kalaupun ada masalah dan kemudian kita harus putus hubungan dengan seseorang, pastikan kita selesaikan dengan baik. Jangan sampai kita run away, kabur gitu, gak tanggung jawab. Saya sih berharap gak ada anak muda yang sampai menghamili anak orang lalu kabur gitu ya. Jangan sampai menghamili anak orang, dosa juga kan gitu. Tapi sampai terjadi ada yang bikin kesalahan, ya harus tanggung jawab dong. Saya bilang sama anak saya, kamu terlalu muda untuk pacaran. Kenapa? Karena untuk punya hubungan sama seseorang itu butuh komitmen. Dan hanya orang dewasa yang ngerti komitmen, hanya orang dewasa yang ngerti tanggung jawab. Tanggung jawab tuh apa sih? Ngerti bahwa ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan kita. Ada akibat, resiko yang akan mengikuti tindakan kita. Kita gak bisa membangun hubungan dengan orang yang kita gak siap tanggung jawab buat dia gitu. Contoh, Anda ngambil hati orang dan Anda gak jaga hati dia. Ya ini orang-orang yang gak dewasa gitu. Mau pacaran tapi gak mau komitmen, mau bebas, ya susah. Sama ada beberapa orang yang saya dengar nih, udah menikah aja tuh maunya bebas, gak mau dilarang-larang sama istrinya, masih mau kumpul-kumpul sama teman, gak mau diatur-atur istri. Orang yang kayak gini gak dewasa-dewasa. Ya kalau gak dewasa ya jangan nikah kan gitu. Orang yang tidak dewasa gak akan ngerti tanggung jawab. Orang yang ngerti tanggung jawab adalah ciri orang yang sudah dewasa dan boleh nikah. Yang berikutnya, ciri orang yang tidak bertanggung jawab itu self benefit. Hanya cari keuntungan diri sendiri. Tega ngorbanin orang lain demi keuntungannya sendiri. Aji mumpung, ya dibaikin malah ngelunjak. Dikasih hati minta jantung bahasanya. Dan self benefit tuh orang-orang yang gak peduli gitu akibat dari perbuatannya terhadap orang lain, dampak yang dia buat terhadap hidup orang banyak, gak peduli gitu. Nah yang kayak gini selfish banget gitu, self benefit, gak tanggung jawab. Yang kayak gini jangan jadi pemimpin. Nah mari izinkan Kak Heni share beberapa hal tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Bertanggung jawablah atas diri kita. Belajar tanggung jawab itu dimulai dari bertanggung jawab atas diri sendiri. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita tuh harus belajar bertanggung jawab atas hidup kita. Karena suatu hari nanti
kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, orang yang nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, nggak bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain, apalagi hidup orang banyak. Nah, kalau kita pengen jadi pemimpin, kita pengen jadi besar, kita pengen punya dampak, pastikan kita belajar bertanggung jawab mulai dari diri sendiri dan mulai punya rasa tanggung jawab atas hidup orang banyak. Nah, tanggung jawab untuk hidup orang banyak ini berasal dari kepedulian akan orang lain. Nah, pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin dirinya sendiri dan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau dia nggak bisa memimpin dirinya sendiri, dia nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bagaimana dia mau memimpin orang lain? Kapasitas seseorang memimpin justru diukur dari kemampuannya memimpin dirinya sendiri. Misalnya, Anda rindu menjadi seorang pemimpin, tapi ngatur diri sendiri nggak bisa. Kerja telat mulu, sekolah telat mulu. Anda nggak bisa on time. Anda nggak bisa pegang perkataanmu. Kerja nggak kelar-kelar. Bikin tugas telat mulu. Target nggak pernah nyampe. Gimana mau jadi pemimpin kalau mimpin diri sendiri aja nggak bisa? Salah satu kualitas terbaik dari seorang pemimpin adalah memiliki rasa tanggung jawab atas hidup orang banyak. Dia punya kepedulian atas hidup orang lain di luar dirinya sendiri. Nggak cuma mikirin dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 4 berkata gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bahaya sekali kalau seorang pemimpin jadi pemimpin sementara dia cuma mikirin kepentingannya sendiri. Karena orang yang gak bertanggung jawab itu mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dia gak peduli orang lain celaka, dia gak peduli orang lain dirugikan, gak peduli orang lain kehilangan nyawa, asalkan dia selamat, asalkan dia diuntungkan. Orang yang bertanggung jawab akan memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusan dan tindakannya. Nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk hidup orang lain. Dia mikir kalau saya seperti ini terus mereka gimana gitu. Nggak cuma mikir, ya terserah saya maunya begini gitu kan. Contoh, ada anak muda yang dia bilang, saya udah dewasa, saya mau pulang malam, saya mau pesta sama teman-teman saya, pulangnya pagi. Dia bilang, saya udah besar, saya bisa urus diri saya sendiri. Dengar baik, kadang-kadang kita mikir orang lain gak usah ngurus kita bisa mengurus diri kita sendiri. Tapi tahukah Anda bahwa setiap tindakan kita itu pasti melibatkan orang lain? Contoh, kalau sampai Anda mabuk lalu Anda mengendarai kendaraan dan Anda nabrak orang lain, orang yang Anda rugikan adalah orang yang Anda tabrak. Yang kedua, orang yang punya mobil, karena mungkin Anda masih terlalu muda untuk punya mobil sendiri, Anda pinjam mobil orang tuamu atau kakakmu atau siapapun. Yang ketiga, orang tuamu, kakak adikmu akan dirugikan karena harus membantu kamu untuk ngurusin, misalnya sampai urusannya ke polisi atau amit-amit sampai masuk ke rumah sakit. Orang tuamu akan direpotkan. Nggak bisa dong kita bilang hidup-hidup saya, tanggung jawab saya. Nggak bisa. Ada orang yang dia nggak mau kerja, dia mau hidup seenaknya, mau tato, mau makan, mau apa. Hei, kamu belum bisa cari uang, kamu nyusahin orang tua. Umur udah berapa? Gak kerja-kerja. Tapi diatur gak mau. Dengan dalih, hidup-hidup saya, jangan ngurusin saya. Kalau memang gak mau diurusin, cari duit sendiri. Jangan nyusahin orang. Masih tinggal di rumah orang tua, gak mau diatur. Cari tempat tinggal sendiri dong. Banyak anak muda tuh yang gak mikir gitu, akibat dari perbuatannya. Konsekuensinya tuh nggak cuma ke dia, tapi juga ke orang lain. Dengar baik, kita harus belajar memimpin diri kita sendiri, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tapi yang kedua, kita juga mesti mikirin akibat dari tindakan kita terhadap orang lain. Apalagi kalau sampai berdampak untuk hidup orang banyak. Contoh, Anda ngerti zaman sekarang ini ya, sosial media itu wow, satu kata gaungnya kemana-mana. Dengar baik, kalau Anda punya follower di Instagram, di Facebook, di Twitter, dimanapun, di YouTube, jangan sampai apa yang Anda posting, Anda sebarkan melalui sosial media itu
mempunyai efek atau dampak yang buruk kepada masyarakat, komunitas, orang-orang yang follow dengan Anda. Begitu kita punya follower, kita punya tanggung jawab atas hidup mereka loh. Sedikit banyak, kita itu menebarkan benih dalam hidup mereka lewat postingan kita. Itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu tanggung jawab kita. Hati-hati menyebarkan gosip, hoax, omongan-omongan yang membuat orang sesat, mempercayai hal yang bohong, apalagi sampai merugikan orang. Kita harus belajar bertanggung jawab dari perkataan kita dan apapun yang kita tulis di sosial media. Tanggung jawab itu dimulai, yang pertama tadi dari diri sendiri, yang kedua dimulai dari hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 10 bilang ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Gimana mau dipercayain yang besar-besar kalau yang kecil-kecil aja gak bisa dipercaya? Kapasitas seseorang untuk memimpin itu diukur dari kemampuannya memimpin keluarganya atau komunitas kecil. Gimana dia melakukan tanggung jawabnya di rumah, gimana dia memimpin kelompok kecil. Ada orang yang pengen dipromosi gitu, langsung punya jabatan. Hang on dulu. Gimana kapasitasmu di komunitas? Kalau orang pengen dipercaya lebih, ya dia harus bisa membuktikan diri di komunitas yang kecil. 1 Timotius 3 ayat 5 berkata gini, jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bicara soal seorang pria, kalau mau melayani Tuhan dan diberi kepercayaan di tengah-tengah jemaat, harus bisa mengurus keluarganya dulu, kelompok kecil dulu. Banyak kali kita pengen dipromosi, punya jabatan yang tinggi, tapi kita gak mau diproses untuk kepercayaan di tempat yang kecil, dalam komunitas kecil. Dimulai dari rumah. Everything starts from home. Bagaimana kita bisa jadi teladan di rumah dulu? Bagaimana kita bisa setia dengan tanggung jawab yang kecil di rumah? Kalau di rumah aja males, gimana mau dipercaya hal besar di luar rumah? Ada beberapa orang yang pelayanan hebat banget di luar rumah, tapi di rumah gak jadi kesaksian. Tanggung jawab itu dimulai dari hal-hal yang justru dianggap kecil. Contoh, bisa pegang janji. Orang yang bertanggung jawab itu perkataannya bisa dipegang. Mazmur 15 ayat 4 bilang gini, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang itu akan bisa dipercaya kalau perkataannya bisa dipegang. Saking dia pegang perkataannya, sebenarnya dia rugi. Tapi karena dia janji, dia mendingan rugi daripada untung. Orang yang kayak gini yang akan dihormati. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik itu bicara soal citra diri kita, rekapan dari perjalanan hidup kita yang menghasilkan nama baik. Nah, kalau orang tuh bisa dipercaya omongannya, karya-karyanya terbukti, itu akan melahirkan nama baik. Dan ini sangat precious, sangat berharga. Karena susah loh punya nama baik itu. Dan nama baik itu nilainya lebih daripada kekayaan yang besar. Karena nama baik yang akan membuat hidup kita itu dipercaya orang sampai kapanpun. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari hal kecil. Belajar pegang perkataan, bisa pegang janji, tepatin janji. Jujurlah dalam keuangan sampai nominal terkecil. Kalau atasanmu, orang tuamu, kakakmu mempercayakan uang, menitipkan uang, pastikan Anda bisa dipercaya mengelola uang itu sampai yang terkecil. Dititipin beli apa, ada kembalian, biarpun cuma 500 rupiah, kembalikan. Ada bukti pembeliannya, sertakan notanya. Jangan dikasih 1 juta, diem aja. Yang dibeli apa nggak ada penjelasannya. Orang tuamu kasih uang, harus ada jelasin. Makan sekian, notanya foto. Makan sama temen, nonton, ada uangnya segini habis. Ada laporannya, nggak dikasih 1 juta habis, 500 ribu habis, nggak ada penjelasannya. Orang yang nggak bisa dipercaya dengan uang yang kecil nggak akan dipercaya dengan uang yang besar. Kadang-kadang orang anggap sepele, kembalian cuma 600 perak. Itu tuh nilai kepercayaan.
bisa dipercaya dalam nominal yang terkecil. Bukti belinya mana? Kembaliannya berapa? Katakanlah ada kembalian 60.000 dan kemudian kakakmu bilang udah buat kamu aja, ya itu berkat. Tapi paling enggak kita sudah membuktikan kita bisa dipercaya. Lukas 16 ayat 12 berkata gini, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tuhan tuh kadang-kadang menguji kita. Justru ketika orang mempercayakan kepada kita harta mereka, kelihatannya kecil, tapi ingat, jangan anggap sepele. Hal-hal yang justru dianggap sepele, kecil, coba setialah dengan itu. Bertanggung jawablah dengan itu. Percayalah, kalau kamu bisa bertanggung jawab dengan yang kecil ini, kamu yang akan dipercaya Tuhan perkara yang jauh lebih besar. Saya kalau mau promosi staff gitu di kantor, saya cukup lihat aja siapa di antara mereka yang setia, pegang janji, bisa dipercaya dalam hal-hal kecil gitu. Orang-orang yang perhatian banget sama hal-hal detail. Justru orang yang kayak gini yang akan dapat kepercayaan yang besar. Ayo, banyak kita yang pengen dipercaya, diberikan posisi yang tinggi. Mari belajarlah bertanggung jawab, mulai dari diri sendiri, mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Jangan sampai jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati anak-anak muda biar mereka belajar sedari dini, belajar jadi orang yang bisa bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil sampai nominal terkecil. Biar mereka bisa belajar memimpin diri mereka sendiri, bertanggung jawab atas hidup mereka, memikirkan nasib hidup orang banyak dan punya kepedulian buat orang lain di atas dirinya sendiri. Berdoa agar mereka jadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang boleh dipakai Tuhan, menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Keep winning. God bless you.